Ya, selamat pagi para pemirsa channel Solusi Selamat ya. Hari ini kita berencana membuat konten mengenai waduk serbaguna Sempor. Ya, jadi kita akan pergi ke sana untuk melihat ya keadaan waduk serbaguna Sempor, apakah masih bisa bekerja sesuai rencana atau tidak ya. Waduk serbaguna Sempor itu memiliki 3 fungsi ya. Jadi yang pertama sebagai penyedia air untuk irigasi untuk persawahan ya, dan yang kedua sebagai penyedia air untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan yang ketiga sebagai penyedia air untuk minum untuk PDAM Gombong dan Karanganyar ya. Mari kita ya pendek kata saja kita langsung berangkat ya, let's go. Hey, 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 hey. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua pemirsa Solusi Selamat Channel ya. Pada saat ini saya akhir Agustus ini ya, saya berada di depan waduk serbaguna Sempor dari 8 km sebelah utara Gombong dan masuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya. Jadi waduk Sempor ini mulai dikerjakan tahun 1958 dan pada tahun 67 waduk ini jebol sehingga membuat kota Gombong menjadi banjir bandang, bahkan rel di depan stasiun itu sampai bawa air sejauh 20 meter dengan korban 127 orang. Itu tahun 67. Nah ini sekarang kita lihat ya, terutama di musim puncaknya musim kemarau ini, itu utamanya yang seperti setiran kapal merah 2 itu ya, itu tidak menyemprotkan air ya. Itu adalah tempat saluran pembuang untuk pembuangan ya, itu nggak mengeluarkan air. Juga itu di bawah orang mancing 2 itu kalau PLTA-nya itu operasional, itu akan seperti diaduk-aduk airnya di situ. Nah itu tidak bisa dilatih, PLTA tidak beroperasi ya. Jadi yang beroperasi hanya tinggal air untuk minum atau PDAM Gombong dan Karanganyar. Maka dari itu waduk Sempor ini dikatakan waduk serbaguna karena digunakan untuk air irigasi dan untuk membuat listrik melalui PLTA Sempor ya. Jadi kita ingin tahu ya, kenapa kok sampai PLTA dan air untuk sawah itu tidak bisa mengalir atau tidak ada air. Jadi untuk itu mari kita lihat seperti apa sebetulnya keadaannya tempat waduknya ya. Jadi tempat airnya apakah penuh atau tidak ada air atau bagaimana. Juga nanti dari hulunya ya, jadi dari sungai, yakni Sungai Jatinegara yang mensuplai waduk atau PLTA Sempor ini seperti apa nanti. Kita berada di pinggir waduk Sempor Gombong, Kebumen ya.
Nah, ini waduknya, kita ada di pinggirnya. Itu yang kelihatan jauh tuh yang warna biru itu adalah menara kontrol yang letaknya itu ada di ujung dari bendungan ya. Jadi itu adanya di ujung dari bendungan di dekat tempat PLTA. Nah, jadi kelihatan itu airnya yang tinggal sedikit ya Bapak Ibu tuh ya. Nah, ya jelas ya. Tuh tinggal sedikit. Nah, ini kalau musim penghujan Bapak Ibu, airnya itu yang tanah di seberang waduk itu ya, seberang di atasnya air itu terendam semua. Jadi sampai ke sana ya, semua terendam itu terus sampai sana. Nah ya, jadi tanah-tanah yang di bawahnya ini, nah sekarang posisinya di atas air nih, ada batunya juga tuh ya. Itu banyak tanamannya. Nah ini ya ditanami, didaya gunakan oleh penduduk ya, ditanemin jagung, ditanemin ubi jalar, ditanemin rumput gajah untuk makan sapi ya. Ini namanya tanah sedimentasi. Jadi tanah ini datang dibawa oleh air yang mengalir dari das atau daerah aliran sungai ya. Nah, tanah ini ke bawah, jadi ini sangat subur tanahnya ya, karena banyak mengandung pupuk. Ini ke bawah oleh air karena pada waktu musim hujan itu air itu maunya turun semua ya. Jadi seadanya air dari langit itu ya mungkin 80% itu turun, tidak terpegang oleh akar-akar pohon, karena pohonnya sudah banyak yang mati, banyak yang ditebang, sehingga airnya langsung turun ke bawah ya, ke sungai, kemudian masuk ke waduk, terjadi sedimentasi. Nah ini bayangkan ya, ini biaya untuk membangun ini sangat besar ya. Sedangkan rencananya ini bisa berjalan sepanjang waktu, sepanjang tahun, bisa beroperasi sepanjang tahun ya. Tapi pada saat ini yang bisa beroperasi itu hanya untuk air minum untuk Kota Gombong dan Karanganyar. Adapun untuk PLTA dan untuk air untuk pengairan sawah ini terhenti karena tidak ada air masuk, air tinggal sedikit, dan pastinya itu tidak mencapai lubang limpahan ataupun lubang pembuangan dari waduk itu ya, sehingga tidak bisa keluar, sudah tidak bisa keluar lagi airnya ya. Kalau musim hujan ini waduh sampai itu ya Bapak Ibu ya, itu sampai itu pohon itu ya, pohon kelapa yang di atas itu, bawahnya itu sampai di sana air ya. Tapi airnya tidak nyampe pada waktu musim puncaknya, musim kemarau udah habis, karena sedikit, karena air yang mestinya banyak itu terkurangi oleh sedimentasi tanah ini ya. Maka pada tahun 2023 katanya ini rencananya mau dikeruk, tapi saya tidak tahu apakah jadi dikeruk apa enggak, tapi inilah sekarang faktanya ya. Jadi terjadi sedimentasi itu, kalau kita runut ke belakang, masalah utamanya karena hilangnya pohon-pohon di daerah tangkapan air atau das ya. Nah itu, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, supaya mahfum. Memang mungkin karena di Jawa ya, apalagi Jawa Tengah, di mana penduduknya jumlahnya sangat besar, kebutuhan kayu sangat besar, sehingganya pohon yang ada ditebangnya, dipakai untuk mungkin bikin rumah, untuk membakar genteng, bata, kapur, dan lain sebagainya ya. Nah jadi bagaimana supaya pohon-pohon itu ada kembali? Nah inilah yang sedang kita bicarakan, nantinya kita upayakan ya. Baik, kita akan menuju ke hulunya sungai Jatinegara yang mensuplai dari waduk ini ya. Seperti apa hulunya ya. Baik, terima kasih. Ya, sampailah kita di pinggir sungai Jatinegara, atau penduduk setempat
mengatakan namanya Sungai Cincin Guling. Jadi setelah kita melihat waduk, ya, melihat pintu bagian depan dari sempor, pintu air, kemudian waduk dan airnya serta sedimentasi yang terjadi di dalam waduk, ya. Kemudian sekarang kita melihat Sungai Cincin Guling atau Sungai Jatinegara. Nah, itu nampak ya di sebelah kiri saya itu sungainya kering sama sekali, tidak ada air yang mengalir, bahkan itu pasir-pasir di sungai diambilin, ya. Nah, mari kita lihat ke tempat lain juga, ya, di sungai ini. Yo, mari. Nah, itu ya yang tadi itu dari Alah Hulu. Nah, terus tuh ya, nah, kita lihat tuh, oh tuh ya sungainya tuh, oh, tidak ada air mengalir. Ini genangan aja nih ya, kayak kolam, tapi air sama sekali kering. Nah, itu dia ya, terus ke sana. Inilah Sungai Cincin Guling atau Sungai Jatinegara yang mensuplai air untuk Waduk Serbaguna Sempor. Ini diambil gambarnya pada akhir Agustus 2024, mungkin pada saat sekarang sedang puncaknya musim kemarau, ya. Nah, terima kasih ya. Para pemirsa channel Solusi Selamat, ya, kita tadi sudah pergi ke sempor, melihat keadaan sempor dari bagian depan, yakni depan depan, ya. Juga kita melihat waduk sempornya, airnya yang ada di dalam. Kita sudah melihat Sungai Cincin Guling, yakni sungai yang mensuplai air untuk waduk sempor, ya. Jadi tadi jelas terlihat waktu kita di depan bendungan itu tidak ada air yang keluar dari dalam waduk yang biasanya itu melalui dua lubang pipa yang kelihatan merah, ya, yang seperti setan itu, ya. Wah, itu biasanya air mengalir sejauh atau 10 meter, ya. Nah, itu berarti tidak ada air yang mengalir, ya, ke saluran induk irigasi, ya, ke bawah, ya, ke persawahan. Nah, yang kedua, salurannya juga kering sama sekali, tidak ada air yang mengalir, ya. Nah, yang ketiga itu tidak ada air atau tidak ada atau pusaran air, ya, yang biasanya di situ ada pusaran air dan airnya bergejolak, ya. Itu di bawah setiran itu, jadi itu posisinya di bawahnya para pemancing itu, ya, ada orang mancing di situ, itu di bawah. Kalau di situ ada pusaran dan ada air yang bergolak, berarti PLTA itu sedang bekerja. Karena tenang-tenang saja, maka itu berarti PLTA tidak sedang bekerja, ya. Nah, jadi berarti sempor itu pada akhir Agustus atau puncak musim kemarau itu ada dua yang tidak bisa dilaksanakan, yakni sebagai penjamin air untuk sawah irigasi dan sebagai pemutar turbin itu tidak bisa dilakukan, ya. Yang bisa dilakukan mungkin hanya menyediakan air untuk air minum untuk PDAM Gombong dan PDAM Banyak, ya. Jadi hanya satu fungsi yang bisa dilaksanakan.
Jadi ironis ya, bahwasanya waduk Sempor yang dibangun dengan biaya yang besar ya, dengan waktu cukup lama, yakni tahun 58 dibangun, tahun selesai tahun 78, dan dari tahun 78 itulah baru mulai beroperasi Sempor sampai sekarang tahun 2024, berarti itu 46 tahun ya. Tetapi dalam usia yang 2 kali dari masa pembangunannya itu sudah mulai fungsi-fungsi yang dibebankan itu tidak mampu dijalankan, terutama pada puncaknya Maro. Jadi kita lihat ke dalam waduk ya, tadi apa sebab ketika fungsi itu tidak bisa dijalankan, ya ini disebabkan minimnya volume air yang ada di dalam waduk ya, disebabkan oleh adanya sedimentasi yang begitu besar di dalam waduk ya. Jadi kalau tanah sedimentasi itu bisa dikeduk, dikeruk, dikeluarkan dari dalam waduk ya, atau dibuang, itu volume waduk itu menjadi lebih besar, sehingga waktu musim penghujan datang, air itu dipenuhi. Jadi waktu selesai musim penghujan, air masih cukup banyak. Barangkali persoalannya yang paling dasar itu bisa diselesaikan, yakni ketidakadaan air dari sumbernya ya, itu dicerminkan dari keringnya sungai Cicingguling atau sungai Jatinegara ya. Berarti tidak ada air masuk dari daerah tangkapan. Karena kalau keadaan di daerah tangkapan itu masih utuh ya, yakni katakan 50%, yakni masih bisa kondisi ideal, yakni 50-50, itu mungkin tiga fungsi yang dibebankan kepada waduk serbaguna Sempor masih bisa dilakukan, atau paling tidak 60-40 ya, 60 musim hujan dan 40-nya musim kering, mungkin ketiga fungsi itu. Namun sekarang hanya satu fungsi yang bisa dilakukan atau dijalankan waduk serbaguna Sempor ya, seperti itu keterangannya. Jadi masalah utamanya yakni rusaknya daerah aliran sungai dan adanya endapan atau sedimentasi itu masih